Oke teman-teman, kita jumpa lagi. Salam otomotif buat teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu ya kita semuanya, amin. Oke, saya mau membuat satu video lagi teman-teman untuk memberikan teman-teman edukasi. Nah, ini kan ceritanya saya sekarang lagi di jalan teman-teman ya. Kenapa saya buat konten di jalan? Karena tadi sore itu kan ada konsumen yang punya mobil ini ya, datang ke bengkel saya, terus memberikan keluhan mobilnya itu katanya kalau jalan di kecepatan lebih dari 40 km per jam itu di setirnya ada getar. Nah, jadi dia kasih penjelasan seperti itu. Setirnya getar kalau lebih dari kecepatan 40 km ke atas ya, terus itu dia getar-getar katanya gitu. Nah, cuman kan tadi sore itu mau tes, kondisinya sudah terlalu sore ya, jadinya kita minta mobilnya dinginapin aja untuk kita akan coba. Nah, sekarang saya tes kan, ini udah malam hari, kondisi sudah nggak macet kan, udah lancar, jadi saya bisa menambahkan kecepatan mobilnya untuk kita cek ya secara teliti. Nah, sekarang ini sudah ada di 40 kan. Nah, ternyata ini waktu saya bawa lebih dari 40 ya, sampai ke 60 misalnya, saya tambahkan coba seperti ini. Nah, ini setirnya aman ya, tidak ada getar-getarnya. Tapi yang terjadi seperti ini teman-teman. Sebenarnya maksud dia tuh ini ya. Jadi waktu saya turunkan, ini kan mobilnya Matic ya, Avanza Matic 2011. Saya turunkan, saya lepas gas, terus saya kan pakai satu kaki aja kanan ya untuk gas rem karena mobil Matic ya. Saya pindahkan ke pedal rem, terus saya injak rem tanggung, itu bergetar di kaki saya. Ya, ada getaran di kaki saya kayak dutan naik turun gitu kaki saya. Artinya pada saat pengereman tanggung ya, lalu dia ada terjadi dampaknya itu ke goyang, agak di setir agak goyang, di kemudi agak goyang. Nah, karena sedikit ya, tapi yang paling banyak itu di pedal rem waktu kita nginjak rem tanggung. Nah, jadi teman-teman, ini memang kalau kita mekanik ya, kita montir harus betul-betul teliti ya apa yang menjadi permasalahan ini. Karena dia memberi penjelasan juga, bukan saat injak rem setir itu bergetar, kata dia kan. Lebih dari 40 aja setir udah getar katanya gitu. Ternyata ini teman-teman, waktu injak rem tanggung ada getar di pedal, jadi kaki kanan saya getar, kemudian dampaknya itu sampai ke setir. Nah, itulah sebabnya saya buat kontennya di jalan begini untuk memberikan teman-teman penjelasan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngalamin ya, mobil kita bawa nih kecepatan lebih dari 40 km ke atas, terus kita mulai injak rem tanggung nih. Ini berlaku untuk mobil Matic dan mobil manual teman-teman, sama aja ya. Terus kita rem tanggung ya, lalu di pedal rem kaki kanan kita ini terasa duntutan gitu, kayak bergetar gitu kan, naik turun gitu. Itu kerusakannya di piringan rem teman-teman ya, disc brake ya, cakram, itu yang persoalannya. Tapi karena dia ada terjadi getar di piringan rem ini sudah tidak rata, akhirnya dampaknya itu ke sini, ke setir ya, ke sini dampaknya, jadi terasa di sini juga ikut bergetar. Kecuali kalau misalnya dia bergetar tidak saat injak posisi rem, itu beda lagi teman-teman, kerusakannya biasanya di terot, umumnya seperti itu ya. Nah, karena ini diinjak rem tanggung baru dia terasa getar di pedal sama di dampaknya sampai ke setir. Nah, itu kerusakannya di piringan rem. Nah, saya kasih contoh sama teman-teman seperti ini ya, supaya teman-teman lebih jelas lagi. Kita akan cek piringan remnya. Masalahnya tuh di sini teman-teman. Jadi ini itu udah nggak rata. Jadi seperti itu yang dampaknya, dia jadinya getar di pedal rem. Jadi piringan ini tuh udah nggak rata nih. Ini udah nggak rata. Biasanya dia kalau nggak sebelah kiri, sebelah kanan kenanya teman-teman, atau dua-duanya. Jadi ini ada dua opsi ya. Bisa mungkin kalau masih tebal bisa dibawa ke bengkel bubut, dibubut, ratakan. Atau kalau memang udah parah banget diganti baru aja ya. Harganya sekitar 300-an kalau yang KW-KW lah nomor 2 gitu. Tapi udah bagus kok. Nah, jadi ini yang
menyebabkan kenapa pada saat putaran di atas 40 ini karena tidak rata kan goyang itu ban akhirnya kan. Nah dampaknya ke sini nih, dia ke terot ini ketemu sama long terot langsung masuk ke setir kan, itu yang bawah sana tuh. Nah itu langsung ke kemudi ke atas, jadi terasa getar di setir itu ya teman-teman. Jadi bedakan dia getar itu pada saat rem atau tidak saat rem, bedakan ya. Kalau tidak saat rem, kecepatan lebih dari 40 ke atas, itu kemungkinan rusaknya sini terot ya. Kalau enggak ban mesti dibalancing atau mungkin mesti di spuring ya. Tapi spuring sih biasanya nggak begitu pengaruh ke situ, lebih pengaruhnya ke sini, ke balancing atau kondisi ban yang sudah kurang bagus. Jadi begitu ya teman-teman penjelasannya. Jadi ini saya mau ganti baru aja, kita bongkar dulu. Nah ini barunya teman-teman ya, ini kita bongkarkan. Nah, kita lagi bongkar. Ini barunya di sini ya. Di piringan lamanya yang udah goyang-goyang tadi, ini barunya ya, kita ganti aja. Ini lamanya. Oke teman-teman ya, nanti cek aja kondisi kampasnya. Kalau kampasnya masih memungkinkan, tinggal diamplas saja, amplas di atas kaca. Tapi kalau udah tipis, kampasnya ganti sekalian ya. Ini mesti diamplas dikit karena pasti udah nggak rata kan, amplas di kaca atau keramik jadi rata dia. Oke teman-teman, kita kerja dulu. Semangat teman-teman, sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat.